dengan NIM 241125220011. Nama saya Setia Salwardika dengan NIM 2410125328. Saya Muhammad Nabiki dengan NIM 24101252 117. Saya Namikma dengan NIM 24101251200007. Dan saya Nana Bernia dengan NIM 24101252200004. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nahram Barnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan pengertian penalaran matematika. Penalaran adalah cara berpikir yang membantu manusia untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan. Penalaran sangat penting karena membuat kita bisa menarik kesimpulan dari hal-hal yang kita amati atau pelajari. Secara sederhananya, penalaran adalah proses berpikir yang menggunakan logika untuk menemukan jawaban atau kesimpulan. Nah, ada dua ciri utama penalaran. Yang pertama, berpikir logis. Ini artinya kita berpikir sesuai dengan pola atau aturan tertentu sehingga alurnya jelas dan teratur. Yang kedua, berpikir analitis. Ini artinya kita memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk dianalisis, lalu menyatukannya kembali untuk memahami masalah secara keseluruhan. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang mengambil kesimpulan umum dari beberapa contoh atau kasus tertentu. Misalnya, jika kita melihat beberapa pola yang sama berulang kali, kita bisa membuat kesimpulan bahwa pola tersebut berlaku secara umum. Namun, kesimpulan dari penalaran induktif tidak selalu 100% benar, melainkan hanya memiliki kemungkinan besar benar atau yang disebut probabilitas. Penalaran induktif dilakukan berdasarkan pengamatan langsung yang disebut a posteriori. Tahapan dalam penalaran induktif yaitu yang pertama ada pengenalan pola, yaitu mengamati pola atau aturan yang terjadi pada beberapa kasus. Yang kedua, dugaan, yaitu membuat perkiraan atau hipotesis berdasarkan pola yang diamati. Yang ketiga, generalisasi, yaitu membuat kesimpulan umum dari dugaan yang dibuat. Penalaran induktif sering digunakan dalam matematika untuk memahami pola angka, membuat rumus, dan menyelesaikan masalah. Baik, di sini aku akan menjelaskan bekerja dengan pola. Untuk memahami pola, marilah kita coba dengan memulai yang sederhana. Perhatikan kedudukan himpunan titik-titik yang tercetak berderet seperti yang nampak pada gambar di samping. Nah, teman-teman, jadi kalian perhatikan gambar di samping ini terdapat 4 pola. Yang pertama ada 1, 5, 9, dan 13. Selanjutnya, memahami pola. Bila kita gambar himpunan titik-titik yang terpola seperti gambar di atas, bilangan berikutnya adalah 17 karena tiap polanya bertambah 4. Di sini aku akan menjelaskan pengertiannya sedikit. Memahami pola. Perhatikan gambar di samping. Kan kita bisa melihat ada 4 pola. Nah, jumlah titik pada setiap persegi bertambah secara teratur. Posisi titik tambahan selalu ditambahkan pada sisi-sisi persegi. Kemudian kita akan menemukan pola pertambahannya. Nah, jadi kalian perhatikan pada persegi pertama memiliki 1 titik. Pada persegi kedua memiliki 5 titik, artinya bertambah 4 titik dari persegi yang pertama. Persegi ketiga memiliki 9 titik, artinya bertambah 4 titik dari persegi yang kedua. Dan persegi yang keempat, persegi terakhir, memiliki 13 titik, artinya bertambah 4 titik dari persegi yang ketiga.
Jadi bisa kita simpulkan ya, dari pola di atas itu kita bisa menyimpulkan bahwa setiap perpindahan dari satu persegi ke persegi berikutnya, jumlah titiknya itu selalu bertambah 4. Semoga kalian dapat memahami ya apa yang aku jelaskan. Nah, kemudian kita akan menjawab pertanyaan tadi. Bila kita gambar himpunan titik-titik yang terpola seperti gambar di atas, bilangan berikutnya adalah 17 karena tiap polanya bertambah 4 titik. Oke, kita akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya kan meminta kita untuk menentukan bilangan yang akan tercetak berikutnya. Nah, berdasarkan pola yang sudah kita temukan, kita itu tinggal menambahkan 4 titik pada bilangan terakhir. Itu kan pada bilangan terakhir terdapat angka 13. Nah, jadi kita itu tinggal menambahkan 4 titik. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Jadi, bilangan yang akan tercetak berikutnya adalah 17. Gitu. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan bilangan. Dimulai dari pengertian yang terlebih dahulu, barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara terurut dan memiliki pola atau aturan yang tertentu. Setiap bilangan dalam barisan disebut sebagai suku. Nah, suku-suku tersebut dapat dituliskan sebagai jika suku pertama disebut dengan U1, suku kedua disebut dengan U2, suku ketiga disebut dengan U3, dan seterusnya. Di sampingnya ini ada sebuah soal. Carilah 2 bilangan berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Penyelesaiannya bisa kita ketahui bahwa suku pertama 2, suku kedua 5, suku ketiga 8, dan seterusnya. Barisan bilangan itu selalu mengikuti pola atau aturan tertentu. Artinya, kita bisa menemukan cara untuk mengetahui angka berikutnya hanya dengan melihat angka sebelumnya. Pada contoh barisan di atas, setiap angka bertambah 3. Jadi, bisa dikatakan bahwa aturan barisannya adalah menambah 3 setiap kali. Jadi, dapat diketahui bahwa bilangan berikutnya adalah 14 dan 17. Oke, materi berikutnya adalah pola bilangan. Nah, pola bilangan ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada bilangan asli, yang kedua ada himpunan ganjil, dan yang ketiga ada himpunan genap. Bilangan asli adalah 1, 2, 3 yang ditulis sebagai himpunan bilangan asli. Bilangan ganjil, bilangan asli yang tidak dapat habis dibagi 2 adalah 1, 3, dan 5. Jadi bilangan ganjil itu bilangan asli yang nggak dapat dibagi habis 2 gitu. Ya ada 1, 3, 5, kan itu nggak bisa dibagi 2 ya. Terus himpunan genap, bilangan asli yang habis dibagi 2. Nah, ini tuh kebalikan dari himpunan ganjil tadi. Kalau himpunan ganjil tadi kan nggak dapat habis dibagi 2. Kalau himpunan genap ini yang habis dibagi 2 gitu. Berarti ada 2, 4, dan 6 yang ditulis sebagai himpunan bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Di sini ada contoh ya. Ada selidiki jumlah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11. Jadi yang itu 1 sama dengan 1 sama dengan 1 dikali 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4 sama dengan 2 dikali 2. 1 ditambah 3 sama dengan 5 sama dengan 9 sama dengan 3 kali 3. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16 sama dengan 4 kali 4. Nah, kenapa begitu? Jadi sini aku akan menjelaskan. 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kali 1. Nah, jadi
untuk menghasilkan 1 itu kita bisa menggunakan perkalian 1. 1 dikali 1 sama dengan 1 kan? Nah gitu. Selanjutnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk menghasilkan 4, kita itu bisa menggunakan perkalian 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi untuk menghasilkan 9 itu kita dapat menggunakan perkalian 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Begitu juga seterusnya. Terus di sini ada penjelasan. Nah, tanpa menjumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11, kita dapat menduga bahwa jumlahnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Gunakan pola yang kita peroleh itu untuk mendapatkan 1 ditambah 3 ditambah 5 titik-titik tambah 99. Jawabannya adalah 50 dikali 50 sama dengan 2500. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari aku mengenai pola bilangan. Semoga kalian dapat mengerti apa yang aku jelaskan. Oke, pola geometri. Di sini ada contoh ya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar segitiga. Pertama, jadi sini tuh ada, dapatkah kita menduga dua bilangan sesudah 10? Di sampingnya ada penyelesaian. Dua bilangan segitiga sesudah 10 adalah 15 dan 21. Jadi, pola segitiga. Kalian bisa lihat kan di situ menunjukkan pola segitiga yang semakin membesar. Setiap gambar berikutnya menambahkan satu baris segitiga baru di bawahnya. Bilangan segitiga. Setiap gambar mewakili sebuah bilangan. Bilangan ini tuh didapat dari jumlah total titik. Total titik pada setiap gambar. Misalnya gambar pertama memiliki 1 titik, gambar kedua memiliki 3 titik, atau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus kita menemukan pola bilangan. Pertama, urutan bilangan. Dari gambar-gambar tersebut kita mendapatkan urutan bilangan 1, 3, 6, 10. Selanjutnya, selisih antar bilangan. Jika kita perhatikan selisih antar bilangan, kita akan menemukan pola berikutnya. Nah, selisih antar 3 dan 1 adalah 2. Selisih antara 6 dan 3 adalah 3. Selisih antara 10 dan 6 adalah 4. Selanjutnya, pola penambahan dari pola selisih di atas. Dari pola selisih ini kita bisa melihat bahwa selisihnya bertambah 1 setiap kali. Di sini kita akan menjawab pertanyaan tadi, dapatkah kita menduga dua bilangan sesudah 10? Jadi, bilangan selanjutnya berdasarkan pola penambahan selisih. Selisih antara bilangan berikutnya dengan 10 adalah 5. Jadi bilangan setelah 10 adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15. Bilangan setelahnya, selisih antara bilangan setelah 15 dengan 15 adalah 6. Jadi bilangan setelah 15 adalah 15 ditambah 6 sama dengan 21. Nah, jadi kita udah dapat nih menjawab pertanyaan ini. Dapatkah kita menduga dua bilangan sesudah 10? Dan jawabannya adalah 15 dan 21. Jadi kesimpulannya dua bilangan setelah 10 adalah 15 dan 21. Oke, mungkin kalian dapat memahami ya penjelasan dari aku mengenai pola geometri ini.
Nah, kemudian di sini saya juga akan membahas materi tentang penalaran deduktif. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari penalaran deduktif. Yang pertama yaitu adalah penalaran deduktif kebalikan atau inverse dari penalaran induktif. Jadi, penalaran deduktif berlawanan dengan penalaran induktif. Jadi, pada penalaran induktif kita membuat kesimpulan dari hal-hal yang spesifik menuju kesimpulan umum. Nah, sedangkan kalau pada penalaran deduktif kita mulai dari pernyataan umum yang sudah diketahui dan menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Yang kedua, ada proses penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Jadi, penalaran deduktif dimulai dari pernyataan umum yang sudah diketahui. Kemudian, kita menarik kesimpulan khusus yang berlaku dalam situasi tertentu. Misalnya, jika kita tahu semua mamalia menyusui anaknya, dan kita tahu juga kucing adalah mamalia, kita bisa menyimpulkan bahwa kucing menyusui anaknya. Yang ketiga yaitu adalah simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus tidak menerima generasi dari hasil observasi atau penelitian seperti pada penalaran induktif. Jadi, dalam penalaran deduktif itu kesimpulan yang kita tarik sepenuhnya bergantung pada pernyataan umum yang sudah ada dan bukan pada hasil observasi atau penelitian baru seperti yang ada pada penalaran induktif. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah penalaran deduktif bersifat silogisme. Artinya, penalaran deduktif sering berupa silogisme yaitu bentuk penalaran yang terdiri dari premis atau pernyataan yang diikuti oleh kesimpulan. Contoh silogisme, semua burung memiliki sayap, itu dimaksud dengan premis atau pernyataan umum. Nah, penguin adalah burung, itu premis khusus atau pernyataan khusus. Maka kesimpulannya adalah penguin memiliki sayap. Jadi, dengan penalaran deduktif kita dapat menarik kesimpulan yang pasti dan logis berdasarkan apa yang sudah kita ketahui secara umum. Nah, di sini ada contoh soal tentang penalaran deduktif. Nah, pernyataannya atau contoh soalnya adalah jika sebuah segitiga memiliki dua sisi sama panjang, maka segitiga itu adalah segitiga sama kaki. Jika segitiga memiliki dua sisi sama panjang atau dapat dinyatakan dengan AB sama dengan AC, maka segitiga ABC itu adalah segitiga sama kaki. Nah, di sini dapat kita lihat premis umumnya yaitu adalah semua segitiga dengan dua sisi yang sama panjang adalah segitiga sama kaki. Premis khususnya adalah segitiga ABC memiliki dua sisi yang sama panjang atau AB sama dengan AC. Kesimpulannya, maka segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Nah, penjelasannya bisa kita lihat di situ. Premis umum memberikan aturan umum bahwa segitiga dengan dua sisi sama panjang adalah segitiga sama kaki. Premis khususnya memberikan informasi khusus tentang segitiga ABC, yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang. Kesimpulan dapat kita tarik dari kedua premis tersebut bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang pengertian logika. Bahan penting dan yang paling berperan untuk melakukan tindakan kritis dan penilaian deduktif atau disebut juga penilaian logika adalah logika. Dan pernyataan itu tidak akan didefinisikan benar atau salah secara bersamaan. Pernyataan itu jika bernilai salah satunya benar saja atau salah saja merupakan suatu aksioma. Dan pernyataan yang bernilai benar saja atau salah saja dinamakan proposisi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian logika beserta beberapa contoh proposisi. Contoh yang pertama, Soeharto adalah presiden yang kedua Republik Indonesia, merupakan proposisi yang bernilai benar karena pernyataan tersebut bernilai benar. Contoh yang kedua, Surabaya adalah ibu kota Republik Indonesia, merupakan proposisi yang benar salah karena pernyataan tersebut adalah salah. Contoh yang ketiga, ada 5 ditambah 3 sama dengan 8, sehingga benar bukan? Yang keempat, ada 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ayo, pasti bernilai salah karena pernyataan tersebut salah. Nah, kita akan membahas tentang proposisi majemuk. Saya akan membacakan 3 tujuan dari proposisi majemuk. Tujuan yang pertama, proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari proposisi-proposisi sederhana yang dihubungkan dengan perangkai logika. Tujuan kedua, proposisi-proposisi yang dihubungkan dengan perangkai kata dan atau tidak
yang disebut perangkai logika dinamakan proposisi minimum. Tujuan yang ketiga, proposisi yang tanpa perangkai logika dinamakan proposisi sederhana. Contoh yang pertama, Ani menggoreng pisang goreng dan Ali membersihkan lantai rumahnya. Contoh yang kedua, setiap tahun Ahmad membeli sepatu atau baju. Contoh yang ketiga, tidak benar bahwa Kadir sakit. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang negasi. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian negasi. Negasi proposisi P adalah suatu proposisi jika tidak benar bahwa P, maka ditulis sebagai min P atau bukan P. Bila terdapat proposisi P ketika dinegasikan, maka menjadi min P atau bukan P. Dengan demikian, tidak akan terjadi P dan min P jika keduanya benar atau keduanya salah. Contoh negasi, yang pertama, ada kuda itu hitam. Negasinya tidak benar bahwa kuda itu hitam, yang berarti kuda itu tidak hitam. Contoh yang kedua, 5 ditambah 3 bukan sama dengan 8. Negasinya tidak benar bahwa 5 ditambah 3 sama dengan 8, yang berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Pada tabel negasi tersebut, bahwa apabila proposisi dinyatakan benar, maka bukan proposisinya dinyatakan salah. Begitu juga sebaliknya, jika dinyatakan salah, maka harus dinyatakan benar. Nah, di sini kita akan membahas tentang konjungsi. Penggunaan perangkai logika dengan kata dan sebagai berikut. Untuk sembarang proposisi P dan K, proposisi P dan K dinyatakan dengan tanda tersebut disebut suatu konjungsi. Terdapat 4 kemungkinan kombinasi bernilai benar. Apabila P pernyataan pertama bernilai benar dan K pernyataan kedua bernilai benar, maka P dan K-nya bernilai benar. Apabila P bernilai benar dan K bernilai salah, maka P dan K-nya bernilai salah. Apabila P-nya bernilai salah, K-nya yang bernilai benar, maka P dan K-nya bernilai salah. Dan apabila P yang bernilai salah dan K yang bernilai salah, maka P dan K-nya bernilai salah. Perlu kita garis bawahi, jadi nilai benar atau salah konjungsi dapat ditentukan apabila pernyataan P dan K dua-duanya benar. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa contoh dari konjungsi. Contoh yang pertama, 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan 1 lebih kecil daripada 2. Pernyataan tersebut benar. Penjelasan, pernyataan tersebut dua-duanya benar sehingga P dan K adalah benar. P, 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu benar, dan yang K, 1 lebih kecil daripada 2 itu benar. Maka P dan K-nya adalah benar. Contoh yang kedua, 2 lebih kecil daripada 3 dan 2 sama dengan 4 bernilai salah. Penjelasannya, pernyataan tersebut memiliki perbedaan antara P dan K sehingga P dan K adalah salah. P sama dengan 2 lebih kecil daripada 3 itu pernyataan yang benar, sedangkan yang K, 2 sama dengan 4 itu pernyataan yang salah, maka P dan K-nya adalah salah. Contoh yang ketiga, Jakarta ibu kota Republik Indonesia dan Tokyo ibu kota Filipina bernilai salah. Penjelasan, Jakarta ibu kota Republik Indonesia itu pernyataan yang benar. Sedangkan yang K, Tokyo ibu kota Filipina, pernyataan tersebut salah. Maka P dan K-nya adalah salah. Contoh yang keempat, bulan Januari terdiri dari 32 hari dan 1 tahun terdiri dari 10 bulan. Itu pernyataan bernilai salah. Penjelasan, P, bulan Januari terdiri dari 32 hari. Pernyataan tersebut pasti salah. Dan yang K, satu tahun terdiri dari 10 bulan. Pernyataan tersebut dikatakan salah. Maka P dan K-nya adalah salah. Baik, kita lanjut ke penjelasan disjungsi. Jadi, disjungsi ini menggunakan kata perangkai atau yang dimana proposisi
P dan Q dinyatakan dengan P atau Q. Kita bisa lihat di tabel, jika P benar dan Q benar, maka P atau Q dinyatakan benar. Jika P benar dan Q salah, maka P atau Q dinyatakan benar. Jika P salah dan Q benar, maka P atau Q dinyatakan benar. Dan jika P dinyatakan salah dan Q dinyatakan salah, maka P atau Q dinyatakan salah. P atau Q bernilai salah apabila P dan Q keduanya salah. Nah, di sini kita bisa lihat contoh soal dari disjungsi. Contoh soal yang pertama, 3 kurang dari 5 atau 1 minggu terdiri dari 7 hari bernilai benar. Penjelasannya, P sama dengan 3 kurang dari 5 itu benar, dan Q sama dengan minggu terdiri dari 7 hari dan itu benar, maka P atau Q adalah benar. Contoh soal yang kedua, 2 sama dengan 5 atau 3 lebih dari 4 bernilai salah. Penjelasannya, P sama dengan 2 sama dengan 5 itu salah, dan Q sama dengan 3 lebih besar dari 4 dan itu salah, maka P atau Q adalah benar. Contoh soal yang ketiga, 5 ditambah 1 sama dengan 6 atau 7 kurang dari 1 bernilai benar. Penjelasannya, P sama dengan 5 ditambah 1, 6 itu benar, dan Q 7 kurang dari 1 itu salah, maka P atau Q adalah benar. Nah, selanjutnya ada negasi rangkap. Jadi, negasi rangkap adalah penggunaan dua kata negatif atau lebih dalam satu kalimat untuk menegaskan atau memperkuat makna penolakan. Kita bisa lihat di tabel, jika P benar dan negatif Q benar, maka negasi rangkap dari P itu benar. Bila P salah dan negatif Q benar, maka negasi rangkap P salah. Kita bisa lihat lagi di contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama itu tidak-tidak. Contohnya, saya tidak mau ikut, menegaskan bahwa saya benar-benar tidak mau ikut. Contoh yang kedua, bukan. Jadi, contohnya itu bukan jawabannya, menegaskan bahwa itu jelas bukan jawaban yang benar. Nah, perangkai logika yang lain adalah kalimat yang memuat jika maka. Bila proposisi P dan Q dikombinasikan menjadi proposisi jika P maka Q, itu disebut dengan kondisional. Kita lihat di tabel, jika P benar dan Q benar, jika P maka Q dinyatakan benar. Jika P benar dan Q salah, jika P maka Q dinyatakan salah. Selanjutnya, jika P dinyatakan salah dan Q dinyatakan benar, jika P maka Q dinyatakan benar. Dan yang terakhir, jika P salah dan Q salah, jika P maka Q dinyatakan benar. Dalam kondisional P disebut antecedent atau hipotesis, dan Q disebut konsekuen atau simpulan. Nah, ini dia contoh dari kondisional. Misalkan ada seorang kakek berjanji pada adik sebagai berikut. Jika kamu lulus kerja, maka saya belikan laptop. Untuk penyelesaiannya, P lulus, Q dibelikan laptop. Jika P maka Q ya, karena dia memenuhi. Jika P lulus dan Q tidak dibelikan laptop, jika P maka Q tidak memenuhi. Jika P tidak lulus dan Q dibelikan laptop, dia tetap memenuhi. Dan yang terakhir, P tidak lulus, Q tidak dibelikan laptop, jika P maka Q ya, yang berarti dia tetap memenuhi.
Nah, untuk perangkaian logika yang terakhir yaitu ada biconditional. Jadi, biconditional ini memuat kalimat P jika dan hanya jika Q. Kita lihat di tabel. Jika P benar dan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q dinyatakan benar. Jika P benar dan Q salah, maka P jika dan hanya jika Q dinyatakan salah. Jika P salah dan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q dinyatakan salah. Dan yang terakhir, jika P salah dan Q salah, maka P jika dan hanya jika Q dinyatakan benar. Nilai kebenaran biconditional ini tuh apabila keduanya benar-benar salah atau keduanya benar-benar benar. Contoh soal, jika dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus, maka dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Untuk penyelesaiannya, P sama dengan dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus, Q adalah dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Maka P jika dan hanya jika Q adalah dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat.